널 좋아해 우리가 만나 지우지 못한 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas sedikit sinopsis dari drama Korea terbaru yang judulnya Cheat on Me If You Can. Nah, drama ini sendiri itu yaitu drama yang menggantikan drama Dodo Sosol Lala Soul. Nah, ini sendiri diperankan oleh Jo Ye Jung yang sebelumnya menjadi pemeran utama di Woman of 99 Billion, yang akan menjadi pemeran utamanya bersama dengan Go Jun dari drama Oh My Baby. Nah, kemudian di sini untuk judulnya itu ada beberapa judul lain ya, yaitu judul lainnya itu Baram Pimyon Juknenda. Benar gak sih bacanya kayak gitu? Pokoknya kayak gitulah. Kemudian yang tadi aku sebutin Cheat on Me If You Can. Nah, judul lainnya lagi yaitu You Cheat You Die. Kemudian ada You Are Dead If You Cheat. Kemudian If I Cheat I Die. Ada lagi juga yang If You Cheat You Die. Atau yang terakhir itu judul lainnya yaitu Dare You Cheat on Me gitu. Nah, untuk genrenya dari drama ini sendiri yaitu thriller, misteri, komedi, romantis, dan drama. Untuk negaranya sendiri ini pasti negara Korea Selatan ya. Nah, kemudian di sini untuk channel TV-nya itu KBS 2. Kemudian jumlah episodenya 32. Kalau jumlah episodenya 32 biasanya per episodenya itu sekitar 30 menit ya. Jadi ya kayak sama dengan yang 16 episode aja gitu. Kemudian masa tayangnya itu dari tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 28 Januari 2021. Untuk jadwal tayangnya setiap Selasa dan Rabu pukul 21.30 waktu Korea atau setengah 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini sinopsisnya sendiri atau plot cerita tentang Cheat on Me If You Can sendiri yaitu bercerita tentang rumah tangga seorang wanita bernama Kang Yeojo atau Jo yang diperankan oleh Jo Ye Jung dengan pria bernama Han Wo Sun yang diperankan oleh Go Jun. Nah, di sini Kang Yeojo adalah penulis novel misteri yang laris dan populer. Kemudian cerita yang ia tulis berakhir dengan terbunuhnya karakter utama pria karena perselingkuhan. Sementara itu, sang suami yaitu Han Wo Sung bekerja sebagai pengacara perceraian yang sangat bersemangat dan terlalu emosional pada pekerjaannya. Gitu. Kemudian ada juga karakter lainnya yaitu Cha Soo-ho yang diperankan oleh Kim Yong Dae yang jadi anaknya si Dante di filmnya The Penthouse. Kalau misalkan kalian suka nonton The Penthouse, itu diperankan oleh itu yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu dalam sebuah minimarket, namun sebenarnya dia adalah pekerjaan aslinya itu adalah agen rahasia NIS. Nah, kemudian ada juga pemain yang lain. Di sini namanya Mirei yang diperankan oleh Yeonho. Nah, di sini dia adalah seorang mahasiswi yang terlihat polos, namun sebenarnya punya kepribadian yang sangat rumit gitu. Nah, jadi kira-kira masalah apa yang menghampiri semua pemainnya ya, apalagi pemain utamanya yang tadi suami istri itu gitu. Jadi kalau misalkan aku lihat dari episode pertamanya sih ya, yang episode pertama itu jadi tiba-tiba ada adegan di mana si Han Wo Sung, si suaminya itu datang ke preman-preman, lalu dia minta preman-preman itu untuk membunuh satu orang. Kemudian preman-preman itu bertanya, siapa yang harus kami bunuh? Terus jawaban dari si pengacaranya itu jawabannya, istriku, katanya gitu. Ngeri juga sih.
Nah, waktu pertama kali aku nonton itu di episode pertama, detik-detik episode pertama banget itu, langsung jir, ini kenapa nih suaminya mau ngebunuh si istrinya, ada apa nih gitu. Nah, akhirnya itu bikin penasaran juga ya, sampai akhirnya ada adegan lainnya di mana si istrinya itu, yang penulisnya itu lagi tiduran gitu, tertidur karena dia lelah menulis akan kerjaannya gitu. Terus tiba-tiba suaminya bawa bantal, kemudian seolah-olah si bantalnya itu mau di apa sih namanya, ke muka istrinya, pokoknya dipamkan kayak gitulah gitu. Tapi ternyata nggak jadi, akhirnya si bantalnya itu langsung disenderkan untuk kepala istrinya gitu. Jadi ini tuh kayak misteri, pokoknya kayak gitu deh. Dan menurut aku, setelah aku nonton episode pertama awal-awalnya ini langsung menarik nih, karena ini pasti selain misteri, thriller, dan di sini juga pas udah nonton episode-episode selanjutnya, ini juga ternyata tentang perselingkuhan. Jadi misteri perselingkuhan, misteri pembunuhan, semuanya ada di sini. Dan aku udah sampai episode 16 nontonnya itu, dan sampai episode 16 saja aku belum bisa tebak sebenarnya ini pembunuhan, sebenarnya ini pembunuhannya sama siapa sih pelakunya gitu. Terus si suaminya beneran selingkuh gak sih, pokoknya kayak gitu. Ini pokoknya rekomendasi banget buat kalian. Oke, mungkin untuk sinopsis drama dari Cheat on Me If You Can yang bakalan aku bahas cukup segitu dulu aja. Soalnya kalau misalkan aku bahas terlalu panjang, nanti malah jadi bikin kalian gak penasaran gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja pembahasan sinopsis dari aku. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.